Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Apriani dengan NIM 2017-351, mata kuliah MAPS kelas E. Di sini saya akan mereview buku tentang arbitrase jilid 2 yang ditulis oleh Nyonya Sutkirsang SH yang diterbitkan di Mahkamah Agung tahun 1992. Kita bisa lihat bukunya. Contoh bukunya kayak gini. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari buku arbitrase, yaitu pada bab 1 arbitrase di Nederland dan pada bab 2 arbitrase internasional atau bisa disebut di luar Nederland. Arbitrase di Nederland. Pada 1 Desember 1986 di Nederland telah berlaku peraturan-peraturan arbitrase baru yang sekarang dimuat dalam buku tersendiri, yaitu dalam Wetboek van Gerlich RV buku 4 pasar 1020 sampai 1076. Peraturan-peraturan arbitrase baru ini dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan arbitrase lama yang dibuat tahun 1838 dan dianggap sudah usang karena tidak dapat diterapkan pada perkembangan-perkembangan internasional di bidang arbitrase. Peraturan-peraturan arbitrase baru yang sekarang diatur dalam buku 4 RV ini dibagi dalam 2 bab, yaitu pada bab 1 arbitrase di Nederland pasal 1020 sampai 1073 RV, pada bab 2 arbitrase di luar Nederland atau arbitrase internasional pasal 1074 sampai 1076 RV. Diperkenankannya arbitrase. Undang-undang menentukan sejumlah syarat mengenai diperkenankannya arbitrase. Pertama, arbitrase harus berdasar kesepakatan pihak yang bersangkutan. Kedua, hanya sengketa mengenai hal-hal yang berada dalam kekuasaan bebas pihak-pihak saja yang dapat diserahkan kepada arbiter. Yang terakhir, yang dapat diterima dalam arbitrase hanyalah sengketa-sengketa dan selanjutnya yang disebut dalam pasal 1020 ayat 4 RV. Segi-segi positif dari arbitrase. Pertama, sering peradilan pemerintah dianggap lamban dan makan biaya, sedangkan dari arbitrase diharapkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah. Yang kedua, dalam arbitrase, pemutusan sengketa dapat diserahkan kepada orang yang dalam bidang yang diperselisihkan tersebut mempunyai keahlian teknis yang pada hakim sering tidak didapat. Yang diangkat sebagai arbiter biasanya orang yang mempunyai keahlian dalam perdagangan tertentu berdasarkan pengalaman sendiri selama bertahun-tahun, dan dengan demikian masalah-masalah yang timbul dapat dimengerti dengan cara yang tepat. Yang ketiga, untuk arbitrase tidak ada kewajiban harus memakai pengacara, sehingga pihak yang berperkara dapat langsung hadir sendiri. Yang keempat, kepada para arbiter dapat diperintahkan untuk memutus sebagai orang yang baik menurut kepatutan, sehingga mereka tidak terkait untuk memutus menurut peraturan-peraturan hukum. Pasal 1054 RV. Di samping segi-segi positif tersebut, sebenarnya juga terdapat beberapa segi negatif, yaitu pertama, penyelesaian yang lambat dari peradilan pemerintah terutama disebabkan adanya sistem tukar-menukar kesimpulan. Sistem ini dalam arbitrase tidak tertulis, namun biasanya persiapan tertulis dari suatu penanganan secara lengkap dianggap tidak dapat dihilangkan. Arbitrase yang rumit acap kali tidak lebih cepat dari penanganan masalah yang sama seandainya ditangani pengadilan negeri. Memang biasanya pada arbitrase menghemat waktu karena diputus dalam satu tahap saja. Yang kedua, baik selama atau sesudah arbitrase berlangsung dapat timbul kesulitan-kesulitan yang harus diadili oleh hakim pemerintah. Hal ini tidak memenuhi maksud penyederhanaan. Yang ketiga, arbitrase biasanya tidak murah, justru lebih mahal dari pengadilan pemerintah karena arbiter harus diberi honorarium oleh mereka yang berperkara. Sedangkan biaya panitera yang harus dibayar negara untuk perkara yang ditangani hakim relatif rendah. Tingginya biaya perkara arbiter akan ditentukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang menyangkut etiket baik dan kepatutan. Sejalan dengan lebih banyaknya pengalaman dan keahlian dari para arbiter dan lebih luasnya kepentingan yang menyangkut arbitrase, maka jasa arbiter akan menjadi lebih mahal.
Yang keempat, meskipun bagi arbitrase tidak ada kewajiban untuk memakai pengacara, namun dalam perkara-perkara yang rumit, para pihak biasanya memakai jasa pengacara. Yang kelima, kemandirian dan kenetralan dari hukum pemerintah dijamin dengan dari hakim pemerintah dijamin dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengelilinginya. Misalnya, tidak dapat dipecat. Kita harus kehilangan sebagian besar jaminan-jaminan yang demikian dalam arbitrase. Selesai dari bab 1, kita lanjut pada bab 2, yaitu arbitrase internasional atau di luar Nederland. Pada umumnya dapat diterima bahwa arbitrase disebut internasional kalau kewarganegaraan pihak-pihak berbeda atau domisili atau tempat tinggal yang nyata. Di samping ada perbedaan pendapat apakah arbitrase juga disebut internasional apabila persetujuan yang menjadi sumber perkara mempunyai titik taut lebih dari satu negara. Misalnya, arbitrase antara pihak-pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang sama yang mengenai sengketa pengangkutan yang melampaui pembatasan. Beberapa undang-undang arbitrase luar negeri membuat perbedaan antara arbitrase nasional dan internasional. Demikianlah belum lama Prancis mempunyai 2 undang-undang arbitrase yang disebut: pertama, Undang-Undang tahun 1980 mengenai arbitrase intern. Yang kedua, undang-undang lain dari tahun 1981 mengenai arbitrase internasional. Negara Swiss baru-baru ini telah mengikuti Prancis. Sebelumnya di Swiss arbitrase dianggap sebagai urusan kanton. Dalam tahun 1969 telah didirikan Concordat sur Arbitrage atau dapat disamakan dengan model wet yang seragam, yang sejak itu telah diterima oleh 24 dari 26 kanton yang ada. Arbitrase internasional di Swiss sekarang hanya dianggap sebagai urusan federal. Dalam Undang-Undang Federal Swiss yang baru mengenai hukum perdata internasional, ada bab tersendiri yang mengatur arbitrase internasional. Undang-undang ini pada tanggal 18 Desember 1987 diterima oleh Parlemen Swiss. Dalam hubungan ini dapat juga disebutkan Model Law on International Commercial Arbitration yang oleh United Nations Commission on International Trade Law dalam tahun 1985 telah dinyatakan berlaku. Model law ini bukan perjanjian internasional. Ia dimaksudkan sebagai model dari negara-negara tertentu yang menginginkan undang-undang arbitrasinya dimodernisir, yaitu untuk arbitrase dagang internasional yang terjadi di daerahnya. Model law memberikan definisi yang luas tentang arbitrase internasional. Pertama, undang-undang yang dipergunakan untuk arbitrase perdagangan internasional yang tunduk pada persetujuan yang berlaku antara negara ini dan negara-negara lain. Yang kedua, apa yang ditetapkan undang-undang ini kecuali pasal 8, 9, 35, dan 36 hanya berlaku apabila tempat dari arbitrase ada dalam wilayah negara ini. Yang ketiga, ada arbitrase disebut internasional apabila: pertama, pihak-pihak dari persetujuan arbitrase pada saat membuat persetujuan tempat usaha mereka ada di negara-negara yang berbeda, atau yang kedua, salah satu dari tempat-tempat tersebut terletak di luar negara di mana pihak-pihak mempunyai tempat usahanya. Jadi sekian hasil review dari saya. Tadi saya sudah menjelaskan bab 1 dan bab 2 dari buku arbitrase yang saya baca. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.